apa ya, sambil minum ya, ngopi atau apa. Disiapkan, bismillah. Alhamdulillah. Ini ada Bu Nur Kholidah. Bu Nur Kholidah. Dari mana Ibu? Assalamualaikum Ibu. Oke, monggo, Bu Ani, monggo. Oke, terima kasih Bu Lili. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Wilayah IGI Kabupaten IGI Wilayah Jawa Timur dan Ibu Ketua IGI Daerah Kabupaten Trenggalek, Ibu Lili Hidayati, dan segenap jajaran pengurus IGI Kabupaten Trenggalek. Puji syukur selalu dan selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga di hari kedua ini dalam workshop pemanfaatan akun belajar.id insya Allah bisa kita laksanakan. Semoga lancar dan barokah sampai akhirnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya peserta workshop pemanfaatan akun belajar.id, alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari kedua untuk online kita dalam rangka mengupgrade ilmu, khususnya dalam pemanfaatan akun belajar.id, di mana yang kemarin sudah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama itu satu saja, yaitu tentang Google Slide yang demikian sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran kita. Dan insya Allah nanti hari ini berlanjut kita dengan modul interaktif yang akan disampaikan oleh Pak Dian, dan materi kedua tentang Google Form yang akan disampaikan oleh Pak Jihan. Dipandu oleh moderator kita Ibu Ika Vidyasari Aristawati. Bapak Ibu, untuk hari ini supaya lebih berkah dan lancar dalam workshop kita kali ini, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Ika Vidyasari sebagai moderator. Bu Ika, bisa dilanjutkan. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu dari Sabang sampai Merauke kayaknya Ibu. Bapak Ibu. Oke, untuk kegiatan selanjutnya nanti dari jam 8.15 sampai jam 9, yaitu modul siswa interaktif yang tentunya akan disampaikan oleh pakar kita, yaitu Bapak Dian Dwi Purnakaryanto, Sarjana Komunikasi, yang beliaunya adalah pengajar di SMK Negeri 1 Suruh. Monggo Pak Dian, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya share screen dulu. Oke, baik. Sebelum saya mulai untuk materi, karena kemarin waktu saya menjelaskan agak terputus-putus karena kendala hardware, hari ini saya akan mengulangi lagi untuk menjelaskan tentang kegiatan kita selama 2 hari dengan kemarin. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang materi yang akan dipelajari di workshop ini. Jadi kita tidak menggunakan classroom, tapi cukup menggunakan HyperDoc yang sudah Bapak Ibu semua dapatkan linknya dan sudah dibuka dan sudah melaksanakan dengan alhamdulillah baik sekali. Nah, nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat itu adalah dengan mengerjakan uji
kompetensi dasar. Nah, ini dengan mengerjakan uji kompetensi dasar dengan nilai minimal 80. Tetapi kalau misalkan tidak mencapai nilai minimal 80, kita juga masih mempertimbangkan dan mengapresiasi dengan mengecek rekap daftar hadirnya. Ya, insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua rajin untuk mengikuti kegiatan ini sampai nanti selesai. Nah, pada saat mengerjakan uji kompetensi dasar, nanti Bapak Ibu semua akan diminta untuk memasukkan email dari trainer Bapak Ibu semua. Kemarin sudah saya sudah saya share di sini trainer, nama-nama trainer dan siapa saja trainernya. Nah, di sini ada Pak Rahmat Effendi, Pak Dian, sama Pak Jihan. Nah, bagi yang belum masuk ke trainer, yang belum masuk ke trainer siapa yang ditentukan, tidak perlu risau. Karena saya belum sempat untuk memasukkan, karena kesibukan saya sehari kemarin, selain juga workshop ini, juga saya mempersiapkan lab komputer untuk persiapan simulasi ANBK, karena saya juga proktor di sekolah, jadi nyambi gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu terus untuk jadi nanti yang belum masuk ke Excel tidak usah khawatir. Insya Allah hari ini nanti akan saya selesaikan, saya masukkan ke trainer masing-masing. Lalu untuk link uji kompetensi dasar, insya Allah nanti siang atau nanti sore akan saya buka. Saya buka untuk mulai dikerjakan. Nah, itu untuk materi yang akan kita laksanakan. Baik, saya mulai untuk materi saya modul siswa interaktif. Kelihatan slide saya, Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi modul siswa interaktif itu adalah contohnya adalah sama seperti yang saya buat untuk materi workshop kita kali ini. Nah, jadi link Google Doc yang Bapak Ibu sekalian buka itu adalah namanya Hyperdoc. Nah, apakah Hyperdoc itu? Nah, Hyperdoc itu sebenarnya berasal dari dua kata, hyper dan docs. Hyper itu singkatan dari hyperlink, docs itu singkatan dari dokumen. Jadi Hyperdoc itu adalah menggabungkan atau memasukkan berbagai macam link ke dalam satu dokumen. Jadi kita tidak perlu lagi, misalkan di Google Classroom, kita memberikan modul ke siswa, kita masukkan video sendiri, kita masukkan materi berupa rangkuman sendiri, dan lain sebagainya, kita udah tidak perlu lagi. Jadi ini kita mempersingkat, memperpendek, mempermudah siswa dalam mengakses. Jadi satu Hyperdoc itu bisa digunakan untuk beberapa pertemuan. Nah, jadi kita tidak perlu lagi membuat pertemuan pertama, kedua, isinya ada video, ada ini dan lain sebagainya. Nah, itu
ya kadang-kadang kita memang perlu membuat itu. Tapi kalau kita bisa mempersingkat, yang bisa dipermudah, ya kita permudah. Nah, karena nanti kasihan siswa mau buka materi video, buka video ya yang yang classroom-nya ketutup, buka ini ketutup lagi. Nah, kalau dengan Hyperdoc ini, dengan satu file dokumen, siswa sudah bisa membuka bermacam-macam materi. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah sekali sebenarnya. Dalam membuat ini yang perlu kita siapkan itu adalah ada 3 ini. Yang pertama adalah peta materi. Peta materi itu apa? Peta materi itu adalah ya seperti kita membuat bagan yang mau kita berikan ke siswa, bagan modul materi yang akan kita berikan ke siswa, itu seperti apa? Materinya apa saja? Apakah hanya berupa tulisan atau berupa gambar tok dan tulisan atau video saja lalu baru diberi tulisan dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengurutkan. Nah, misalkan yang pertama apa yang harus diberikan? Seperti kita membuat maaf agak batuk sedikit, agak serak soalnya suara saya. Minum dulu. Silakan minum dulu. Lemburan jadi proktor soalnya, Bu. Nah, jadi peta materi ini adalah urutan-urutan materi apa saja yang akan Bapak Ibu sampaikan ke siswa. Misalkan materi pertama apa, tentang apa? Misalkan kalau saya guru komputer, misalkan materi jaringan internet. Nah, jaringan internet itu kan luas. Nah, yang pertama yang harus diberikan apa? Pengenalan. Nah, setelah pengenalan apa? Apa nanti yang akan kita kenalkan? Pengertian atau gambar atau video dan lain sebagainya. Nah, setelah itu modelnya bagaimana, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan peta materi. Jadi kita membuat bagan alir atau flowchart kalau orang komputer bilang itu flowchart. Nah, itu harus kita tentukan. Nah, yang kedua adalah rancangan. Nah, rancangan ini model dari peta materi yang sudah kita buat. Nah, modelnya seperti apa? Apakah mau dibuat seperti Hyperdoc materi workshop yang sudah saya buat tadi, bentuk tabel, atau mungkin bentuk gambar, atau mungkin bentuk yang lain. Nah, itu silakan kreasi dari Bapak Ibu semua. Nah, jadi bebas, rancangan tidak ada patokannya. Bebas kita mau membuat rancangan seperti apa. Nah, kalau sudah kita buat rancangannya, kita sudah tahu nanti dibuat model seperti apa, baru kita tentukan aplikasinya apa. Nah, aplikasi ini contohnya, misalkan kita ingin memasukkan kita ingin mengaplikasikan rancangan itu menggunakan apa? Apakah mau menggunakan dokumen atau Google Doc? Apakah mau menggunakan Google Slide? Atau mau menggunakan yang lain? Nah, itu terserah, silakan Bapak Ibu semua yang menentukan. Nah, kalau saya lebih suka Pak Dian suaranya. Halo Pak Google Dian. Doc. Nah, karena bagi saya yep, Diulangi Pak Dian. Lost connection Pak, mohon diulangi. Pak Dian diulangi penjelasannya. Yang mana, Bu? Dari rancangan? Halo? Iya Pak, dari rancangan, mohon diulangi lagi. Oke, lost connection ya. Oke, maaf. Nah, saya ulangi lagi ya. Untuk setelah kita menentukan peta materi, kita
menentukan rancangannya. Rancangan itu adalah model seperti apa nanti urut-urutan dari peta materi itu kita buat. Kita bisa membuat model menggunakan gambar, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan campuran gambar dan tabel, atau bisa menggunakan model-model yang lain, misalkan seperti bagan alir dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi kita bebas untuk membuat modelnya. Yang penting siswa itu dapat terinspirasi dan muncul keinginan untuk mengaksesnya. Jadi ada muncul rasa penasaran. Kalau kita beri gambar, oh gambarnya kok apik, kok bagus gambarnya, isinya apa, materinya apa, dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Nah, setelah rancangannya kita sudah selesai, maka kita tentukan aplikasinya. Aplikasi ini adalah mau kita masukkan kemana, atau aplikasi apa yang akan kita gunakan. Bisa kita gunakan berbagai macam aplikasi yang sudah disediakan oleh Google. Contohnya adalah yang saya menggunakan Google Docs. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian buka di Hyperdoc materi workshop, nah, itu salah satu contoh dari Hyperdoc. Nah, itu hanya salah satu contoh sederhana. Nah, karena saya sendiri kalau disuruh buat yang seperti orang seni gitu ya agak sulit soalnya. Jadi ya sebisa saya seperti itu. Nah, itu contohnya. Contoh lain bisa menggunakan Google Slide. Seperti yang kemarin sudah Cak Rahmat berikan ke Bapak Ibu. Nah, itu bisa digabungkan, bisa dimasukkan ke situ. Google akan gitu ya. Kayak Google Classroom, Form, ya dicantum. Nah, itu bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri, bisa Bapak Ibu tentukan sendiri aplikasinya apa yang akan digunakan. Terus mungkin Bapak Ibu, waduh saya tidak bisa ngerancang, tidak bisa gini, gimana ini? Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Google telah menyediakan berbagai macam template. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses link ini. Nah, nanti linknya ini akan saya berikan akan saya masukkan ke Hyperdoc materi. Nah, saya belum sempat untuk memasukkan. Jadi di sini, ini Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam template yang sudah disediakan oleh Google. Nah, contohnya ini. Nah, ini contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih desain template yang sesuai keinginan. Tinggal nanti Bapak Ibu semua mengedit sesuai keinginan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini Langsung tak foto video tak? Kepengen mengakses. Contohnya mana ya? Ini sudah disediakan Hyperdoc yang berbasis Google Slide. Nah, ini bisa Bapak Ibu download. Contohnya, lah misalkan ini aja. Nah, misalkan ini, ya silakan. Misalkan ini ya. Nah, ini Bapak Ibu klik yang ini. Nah, tanda panah di dalam kotak. Nah, ini menggunakan Jambot Bapak Ibu ya. Ini menggunakan Jambot. Nah, di sini ini menggunakan Google Gambar ini. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Gambar? Nah, nanti silakan dieksplor Bapak Ibu ya. Banyak sekali sebenarnya aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, ini salah satunya Google Gambar. Nah,
Atau saya buka yang lain yang Hyperdoc aja, yang menggunakan Google Dokumen. Coba lah, misalkan ini kelihatannya Google Dokumen ini. Oh ya benar, ini Google Dokumen. Nah, Bapak Ibu tidak bisa langsung mengedit dari sini karena ini statusnya masih lihat saja, jadi tidak bisa mengedit. Untuk bisa mengedit, Bapak Ibu harus download terlebih dahulu dengan cara klik menu file, buat salinan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu buat salinan, ini saya klik aja, ini langsung oleh Google nanti akan diarahkan mau disimpan di drive mana. Jadi ini langsung tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, misalkan ini saya simpan di sini saja, Google Drive saya. Nah, ini sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, kita tunggu. Ya, ini tergantung koneksi jaringan Bapak Ibu. Tergantung koneksi jaringan. Nah, ini sudah bisa diedit. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kasih Bapak Ibu semuanya nanti seperti apa. Contoh, misalkan ini saya ganti, ini contohnya pembelajaran berbasis STEM, ya, berbasis STEM. Nah, misalkan ini saya ganti, ya kita tidak harus plek sama persis seperti ini. Tidak, ini hanya rancangan dari template saja. Misalkan modul jaringan internet. Nah, ini misalkan kalau Bapak Ibu mengaplikasikan untuk model pembelajaran tertentu, ya silakan digunakan. Ya, seperti contohnya ini STEM, jadi kalau yang menggunakan model pembelajaran STEM, ini sudah pas. Nah, misalkan ini kasih judul jaringan. Terus di sini misalkan pengertian. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin mencontek atau menulis lagi, Bapak Ibu bisa buka ini simbol kotak bintang yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, ini Bapak Ibu klik. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit oleh Pak Rahmat. Nah, tinggal Bapak Ibu cari saja di sini pengertian internet. Nah, nanti di sini akan muncul mau yang gambar atau yang web. Silakan, misalkan ini pengertian. Nah, loadingnya agak lama. Nah, di sini misalkan, nah ini kita bisa copy paste saja dari sini. Kita masukkan ke sini. Nah, tinggal nanti kita edit tulisannya, misalkan warnanya kita beri gini atau dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semua. Atau mungkin diberi gambar. Nah, ini diberi gambar. Bisa. Nah, diberi gambar seperti ini. Nah, sudah langsung Bapak Ibu. Nah, sudah tidak perlu lagi kita bingung membuat modul lalu diberi nyari-nyari gambar dan lain sebagainya. Kita tidak perlu. Dalam satu aplikasi Google Doc ini kita sudah dapat mencari bahan-bahan yang kita butuhkan.
Nah, itu. Terus misalkan kita ingin, saya punya file Pak, saya ingin memasukkan video, bisa. Misalkan di sini simak video terlebih dahulu. Kasih keterangan aja. Nah, ini kita cari di sini. Nah, kita cari gambarnya dulu sebagai link. Nah, misalkan jaringan internet. Nah, misalkan kita cari gambar ini. Ini kita kecilkan. Kita kecilkan lagi. Nah, oke. Nah, di sini gambar ini akan kita berikan link ke YouTube. Kita buka aja YouTube di sini. YouTube. Nah, kita cari misalkan video tentang materi yang kita inginkan. Nah, misalkan link ini. Kita salin link, kita masukkan ke sini. Nah, kita klik dulu gambar ini, lalu kita klik kanan, link, kita masukkan di sini, tempel, terapkan. Nah, begitu kita klik gambar ini, nah, nanti di bawahnya akan muncul linknya. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nanti akan diarahkan ke video YouTube yang sudah kita tautkan tadi. Dan kemudian dari satelit sinyal dapat Jadi dikirim. tidak perlu lagi siswa itu membuka, mencari sendiri materi, daripada nanti siswa mencari-cari sendiri lalu ketemu hal yang negatif, tidak jadi belajar tapi malah membuka hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu nanti malah repot nanti Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi intinya Hyperdoc itu adalah kita memasukkan berbagai macam link ke dalam satu dokumen. Nah, ke dalam satu dokumen. Itu inti dari Hyperdoc. Untuk kreativitas, untuk untuk model-model itu semuanya 100% sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Jadi tidak akan ada yang mengganggu gugat. Nah, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan untuk pembuatan RPP 1 lembar. Nah, sekarang kan kita oleh Bapak Menteri dianjurkan menggunakan RPP 1 lembar. Nah, tapi bukan untuk pengawas ya Bapak Ibu. Kalau pengawas diberi itu nanti ya ada yang cocok, ada yang banyak yang tidak cocoknya itu. Nah, itu bisa digunakan untuk internal. Nah, jadi misalkan Bapak Kepala Sekolah ingin melihat, ini Pak RPP saya, silakan kasih link filenya saja cukup. Silakan dilihat sendiri Pak, materinya sudah ada semua. Nah, jadi Bapak Ibu nyantai. Nah, karena ini sudah saya lakukan di sekolah, saya buat RPP 1 lembar, saya kasihkan ke kurikulum. Nah, tapi untuk pengawas ya beda lagi. Nah, itu sudah saya sharekan, saya buat seperti itu. Nah, mulai semester ini. Nah, itu jadi pengaplikasiannya banyak sekali. Tidak hanya itu, mungkin untuk yang lain, ya itu kreativitas Bapak Ibu semua. Nah, mungkin untuk dari saya, sekian dulu. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab.
Monggo sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian, sangat luar biasa sekali. Ternyata kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sangat luar biasa. Kemudian tadi juga bisa diterapkan kalau misalkan siswa kita berikan materi, kemudian tanpa susah-susah lagi berlembar-lembar, jadi hanya cukup satu lembar. Tapi terkait dengan RPP, benar Bapak Ibu, kemungkinan besar di sini Bapak Ibu juga ada yang sekolahnya sekolah penggerak atau sekolah SMK pusat keunggulan, tentunya nanti akan berbeda. Sekedar informasi, nanti RPP-nya tidak ada satu lembar, tapi modul ajarnya bisa berpuluh-puluh lembar. Untuk yang selanjutnya, nanti untuk sesi pertanyaannya ada sendiri setelah pemateri yang kedua. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ataupun raise hand secara langsung. Untuk yang kedua, sebelum sesi yang kedua dari Bapak Jihan, mohon maaf ada intermezzo. Jadi sebelum sesi yang kedua dari Pak Jihan, mohon Bu Ning membantu kami untuk sesi foto bersama dulu. Halo Bu Ning. Anjay, kalau kebetulan karena laptop saya ada kendala juga, kalau foto bersama mungkin Pak Dian bisa membantu dari slide pertama sampai slide yang selanjutnya. Oke, bisa Bu Ning. Siap, iya. Oh, Bu Ningnya sudah siap, J. Ya. Diminta on cam, semuanya diminta on cam Bu Ika. Monggo Bapak Ibu, mohon maaf di on cam-kan dulu. Nanti kalau misalkan sudah sesi bersama, monggo kalau sambil ngopi dan lain sebagainya. Monggo Bu Ning, saya persilakan. Halo Bu Ning. Atau kalau Bu Ning kendala jaringan, monggo Pak Dian. Biar waktunya bisa efisien. Oke. Aduh. Gimana Bu Ning? Bagus sinyal saya. Ya, Oke. siap. Satu. Dua. Tiga. Semakin sedikit ke sini. 4. 5. 6. Sudah Bu. Terima kasih Bu Ning atas waktunya. Untuk yang selanjutnya adalah dari Bapak Jihan Janata Abdullah SPD. Di sini tentang jelajah Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu di sini juga bisa menanyakan apa saja sih sebenarnya kegunaan dari Google Form itu sendiri, yang ternyata kalau kita manfaatkan sangat luar biasa. Beliaunya mengajar juga di SMK Negeri 1 Suruh, jadi satu tempat dengan Bapak Dian. Monggo Bapak Jihan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih pada Bu Linda selaku moderator. Dan terima kasih kepada Bu Lili yang selaku Ketua IG Trenggalek memfasilitasi kami yang ada di SMK Suruh beserta Cak Rahmat yang selalu membimbing saya. Bagaimana Bu untuk suara saya terdengar? Ada noise Pak. Ada feedback. Iya. Suaranya gaung-gaung Pak Jihan. Ada feedback. Ya, ada feedback. Sudah. Sekarang. Masih tetap ada feedback, Pak. Panjenengan pakai dua apa sih? Udah, sekarang bisa Bu. Masih menggaung apa? Benar. Masih menggaung, Pak. Masih ada feedback. Mungkin Mbak Jenengan bisa pakai headset atau yang lainnya. Iya, sebentar Bu. Masih menggaung apa mboten? Kurang atau Sudah. Lumayan Pak, sudah lumayan. Dilanjutkan. ya? Sudah lumayan monggo. Silakan, mohon izin saya untuk share screen dulu ya.
Taruhlah ini untuk materi Google Form yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Di sini saya yang pertama menggunakan materi Google Slide. Ya, ini materi Google Slide-nya. Ini masih biasa, belum saya modifikasi yang sedemikian rupa seperti Bapak Dian atau Cak Rahmat. Mungkin karena saya masih awal dalam pembelajaran seperti ini. Nanti ini bisa tergantung inovasi Bapak Ibu sendiri atau yang template slide yang diberikan Cak Rahmat bisa diimprovisasi sendiri tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ya, di sini ini yang pertama nanti kita coba menjelaskan, saya coba menjelaskan untuk Google Form-nya di sini seperti yang ada di sini. Nanti saya akan menjelaskan ini. Dan di sini gambar berupa slide yang ada di Google Form, atau kita lebih mudahnya masuk Google Form dulu ya Bapak Ibu. Ini Google Form yang sudah saya buat. Coba kita membuat yang baru. Nah, di sini ada beberapa template atau galeri yang sudah disediakan oleh Google Form. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih sendiri atau mendefinisikan untuk tugas yang mau diberikan pada peserta didik atau membuat apa nanti bisa dilakukan untuk melihat di galeri ini. Sudah sangat banyak yang diberikan Google Belajar ID atau maupun Gmail, insya Allah hampir sama. Di sini yaitu yang pertama kuis kosong, tiket keluar, penilaian, lembar kerja, evaluasi kursus, informasi kontak, dan menentukan waktu, undangan pesta, pendaftaran acara, setara pendaftaran untuk mendapatkan kaos. Di sini sudah banyak, nanti tinggal Bapak Ibu memilih yang mau digunakan Google Form yang apa. Atau kita lebih mudahnya coba kita membuat yang kosongan ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan memberi judul atau yang biasanya yang seperti di materi Google Form ini tadi. Kita coba membuat ini ya Bapak Ibu. Kalian mau perjalanan wisata kemana? Sini. Formulirnya kita tulisi perjalanan wisata. Di sini Bapak Ibu bisa mengisikan deskripsi formulir. Formulirnya dideskripsikan, kita gunakan, kita mengeksplor wilayah Trenggalek ya Bapak Ibu. Perjalanan wisata kota Trenggalek. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa memberikan pertanyaan dengan cara ini sudah disediakan yang pertama. Nanti Bapak Ibu memilih ini pertanyaan yang akan dibuat ke Google Form-nya. Destinasi wisata yang akan kita tempuh. Kalau sudah kita membuat pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu nanti di sini ada pilihannya. Kita klik. Bapak Ibu ingin memilih jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, atau drop dan down. Di sini kita coba pilihan ganda ya Bu. Kita klik yang opsi 1. Pantai Perigi. Kita tambahkan opsi dulu. Pantai Mutiara.
Yang ketiga, hutan mangrove. Baik di sini apabila agar lebih menarik, kita bisa menambahkan gambar. Menambahkan gambar di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunggah atau melalui kamera, melalui link atau foto, melalui Google Drive dan melalui Google Peluncuran. Atau yang lebih mudahnya ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dian sama Cak Rahmat yang hari kemarin. Pantai Perigi Trenggalek. Nah, kita klik. Jangan lupa Bapak Ibu menyisipkan di pojok kanan bawah di sini. Terus untuk yang Pantai Mutiara juga begitu. Siapa? Oh. Hutan mangrove. Nah, jika sudah menyisipkan semuanya, Bapak Ibu akan menambahkan, jika Bapak Ibu akan menambahkan slide pertanyaan lagi, kita tambahkan ini. Klik tambah pertanyaan di sini. Untuk lagi jangan lupa Bapak Ibu di sini yang diklik pertanyaan ini silakan diwajib diisi. Kalau sudah kita tambahkan pertanyaan. Kita gunakan yang teks paragraf atau jawaban singkat. Nah, di sini agar slide-nya lebih interaktif, nggak langsung jadi satu layar itu, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan bagian. Di sini kita kasih judul. Di sini kita ditambahkan pertanyaan lagi, yaitu kita ubah ke teks paragraf. Kita isi ini dulu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu di sini juga bisa menambahkan video. Seperti yang di sini ada menu gambar juga bisa, video. Kita coba tambahkan video. Di sini seperti yang Pak Dian tadi bisa melalui ke link YouTube. Kalau sudah kita pilih di sini, terus pilih. Nah, untuk awal melihat sebelum di-share linknya ke ibaratnya peserta didik, Bapak Ibu bisa melihat ini pratinjau di sini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Terus jawabannya. Nah, untuk yang bagan tadi Bapak Ibu melihatnya langsung gini, pakai ke berikutnya. Oh, ini ya wajib diisi dulu ya. Tapi ini masih belum ada salah dan benarnya.
Nah, untuk melihat video bisa langsung diklik dan akan jalan ke Google Form tersebut. Nah, kita close dulu, kita kembali ke Google Form yang di sini. Di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan semuanya atau menjawab semuanya, jangan lupa Bapak Ibu mengaktifkan Google membuat spreadsheet. Di sini nanti buat spreadsheet formulir tanpa judul yang seperti Bapak Ibu tulis, atau biar lebih mudah kita kasih judul di sini. Kita klik buat, nanti otomatis langsung masuk ke spreadsheet. Nah, spreadsheetnya di sini. Jadi untuk Google Form dan Google Spreadsheet ini memudahkan Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran atau membuat kuis-kuis yang diadakan ke peserta didik bahkan saat ujian juga. Karena mungkin saat pandemi di sini kita sampai saat ini ada beberapa sekolah saja yang masih mendapatkan izin sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung, akhirnya kita membuat pelajaran yang berbasis internet seperti di sini. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana jika kuis tersebut langsung mendapatkan nilai Bapak? Mungkin saya akan membantu di sini, yaitu kita masuk ke setelan. Setelah masuk ke setelan, kita pilih kuis. Nah, di sini jangan lupa diklik jadikan kuis. Ini untuk yang template kosong di Bapak Ibu. Kalau yang template kuis sudah sangat dimudahkan sekali, nanti Bapak Ibu tinggal memilih di template galeri tersebut. Di sini kita klik jadikan kuis. Di sini ada beberapa banyak pilihan. Nanti mode terkunci, aktifkan mode terkunci. Kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan, bisa diaktifkan. Nah, di sini respon yang dapat dinilai, pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, dan nilai poin. Setelah selanjutnya kita simpan. Oke, kita kembali. Di sini bedanya kalau kita setelan di kuis, ini nanti akan di pojok kanan sini ada nilai poin total. Di sini masih tertera poin nilai total 0 karena belum saya edit untuk yang ini tadi. Coba kalau ingin kita nilai, kita kasih kunci jawaban. Poinnya kita kasih nilai 5. Selesai. Jangan lupa klik selesai. Kalau sudah, kita coba yang bersama anggota. Berapa Bapak Ibu berwisata di lokasi tersebut? Jangan lupa Bapak Ibu menilai, memberi poin di sini. Di sini nanti Bapak Ibu juga bisa memberi alternatif jawaban lain, karena bila di teks paragraf ini kan banyak variasi. Setiap orang kan mengisinya berbeda. Di sini bisa saya tulis 2 orang, atau biasanya mungkin ada yang menjawab 2 saja, atau dan sebagainya. Kita selesaikan saja. Makanan favorit di sini kita kasih nilai 5 dulu, tambahkan kita coba ya Bapak Ibu, kita langsung
ke Pratinjau. Nah, di sini nanti kita klik yang pilih Pantai Perigi. Di sini kita jawab 2 orang, terus kita masuk ke berikutnya. Makanan favorit di sini. Nah, nanti di sini kita langsung bisa melihat skor yang kita lakukan atau kita tinjau tadi. Di sini poin totalnya 15. Saya mencoba menjawab salah 1. Di sini nih yang benar langsung muncul poin total di sini. Terus ini jawaban saya benar. Di sini yang jawabannya salah dan ada tanggapan yang jawaban benar. Jadi mungkin ini nanti bisa diaplikasikan ke ujian kompetensi atau ulangan harian pada peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa langsung melihat jawaban yang benar atau salah. Terus nanti untuk mendidik atau Bapak Ibu guru di mana untuk melihatnya? Kita lihat ke Google Scriptsheet di sini. Di sini nanti langsung ada tanggapannya Bapak Ibu. Kita masuk anak yang mengerjakan itu tadi, tanggal berapa, jam berapa, di sini udah tertuliskan semuanya. Di sini ada jawaban-jawabannya dan Bapak Ibu tidak sulit-sulit untuk menilai karena Bapak Ibu sudah menginputkan, sehingga tinggal menambahkan melihat skor yang diperoleh untuk peserta didik Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk saya presentasinya sekian. Bila ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Ika selaku bos yang ada di pagi hari ini. Monggo Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Jihan. Sangat luar biasa sekali, padat, singkat, dan memikat ternyata. Ada beberapa pertanyaan di sini, nanti untuk ada dari Ibu atau Bapak ya, mohon maaf di sini soalnya Heti Yudi. Untuk EPP 1 lembar untuk SMK mohon bisa di-share ke WA. Jadi nanti yang kebetulan untuk SMK-nya masih menggunakan atau dalam tanda kutip aktif di RPP 1 lembar nanti bisa, tapi kebetulan kalau untuk SMK Pusat Keunggulan, mohon maaf sekarang untuk RPP bahasanya ganti lagi yaitu modul ajar. Untuk yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan hampir sama, jadi ada dari Rupi Oktario dari Lampung, selamat datang dari Lampung, akhirnya bisa tetap maya sampai di Trenggalek. Kemudian ada lagi di sini tetap dari Lampung. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi dari Ibu Mailina Susanti Lampung juga. Ini pertanyaannya ditujukan pada Bapak Jihan, yaitu bagaimana caranya membuat atau mengenal soal. Kalau kita tahu kan matematika, fisika, kimia itu kan banyak-banyak simbol atau equation. Mohon Bapak Jihan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan beliaunya. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu yang bertanya di sini, kalau misalkan masih ada yang belum memuaskan, nanti bisa langsung dibuka aja atau di-unmute aja, langsung bisa bertanya pada Bapak Jihan. Mohon Bapak Jihan. Ya baik Ibu. Mungkin bisa dipraktekkan dengan slow ya Pak. Mohon maaf karena saya sendiri juga belum terlalu familiar, jadi step by stepnya agak diperlambat. Jadi kalau tadi itu 1 kali bisa mungkin nanti dibuat beberapa kalinya atau kurang dari 1 kalinya. Mohon maaf. Iya Bapak. Iya Ibu. Baik Bu, sebentar.
Di sini tadi untuk matematika nggih. Nggih, untuk matematika, fisika atau kimia yang di situ notabene ada lambang-lambangnya, kemudian ada equation-nya. Monggo bisa panjenengan jelaskan. Mohon Mohon maaf Ibu karena di sini masih saya juga baru juga berlatih. Coba mohon bantuan untuk Bapak Dian. mohon Mohon dibantu saya bagaimana untuk memunculkan ini. Nggih, monggo Pak Dian, Pak bisa Dian. saling sharing. Halo Pak Dian. Ya. untuk Nggih, matematika mohon dari Pak. Matematika Bapak Dian. Oke. Saya share screen dulu ya. Nggih, berarti Pak Jihan monggo Sudah, di Sudah, saya stop screen. nggih. Sebentar. Sudah kelihatan? sampun. Sampun. Ya Bapak. Oke, baik. Untuk di Google Form, terutama ini memang guru matematika, nah itu kan pasti kita memasukkan rumus-rumus yang ya cukup banyak. Nah, di Google Form ini kalau secara langsung itu maksudnya minimalis miliknya Google itu jelas tidak bisa. Nah, jadi harus menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini adalah add-on. Nah, di sini add-on ini sudah disediakan aktif oleh Google Form. Tetapi yang aktif ini yang disediakan oleh Google Form hanya yang menggunakan akun belajar ID saja. Nah, jadi kalau yang tidak menggunakan akun belajar ID, kita harus harus mencari add-onnya dulu. Nah, ini kebetulan saya sudah login pakai akun belajar ID. Nah, ini formulir kosong. Nah, di sini ada add-on. Nah, untuk membuat rumus matematika, add-onnya adalah ini, Hipatia. Nah, ini Hipatia. Nah, di sini kita pilih yang mana? Misalkan saya ingin insert atau edit math. Nah, di sini kita diminta untuk login dulu. Ini mau dilingkan ke akun mana? Nah, ini kita linkkan. Nah, kita tunggu. Oke, ini bentar. Nah, di sini close saja ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat rumus yang diinginkan. Misalkan apa ya? Sebentar, misalkan membuat rumus akar. Nah, kita klik sini. Misalkan 9 akar 2 kali berapa kalinya yang mana ini ya? Saya jarang pakai ini soalnya. Kasih X kuadrat gitu, Pak. X kuadrat gitu gimana? X kuadrat itu ya, nah ini ini misalkan ini ya,
soalnya bukan guru matematika. Ya kan, 3 bagi 2 terus 2 Pak, masa 3? efek bukan guru matematika. Enggak apa-apa, saya dikte saja berarti akar. Oh nggih, monggo. Misalkan ada perkalian, ini mungkin ini. Oh iya bener ini. Oh simbolnya di sini. Jarang menggunakan masalahnya Bapak Ibu. Ini terus kali pi, misalkan ini apa ya? Pi Alfa itu namanya alfa. apa ya? Itu alfa sebelahnya beta. Ya. Ya ini efek-efek aduh ya. Ini terus misalkan lebih besar atau apa ya, terus x kuadrat ini kok bentar, saya keliru saya ini kali aja gini lah wes, kali berapa ya, 5. Nah misalkan ini yang sederhana. Nah ini kita create link di sini. Jadi nanti bentuknya tetap gambar. Jadi tidak bisa langsung masuk dalam bentuk rumus. Karena nanti oleh Google Form itu akan berubah menjadi kode-kode cacing atau kode-kode cicak itulah. Jadi tidak bisa secara langsung. Nah ini kita create link. Nah ini kita copy. Kita Ctrl C. Ctrl C, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Kita sini. Lupa, sorry. Nah, di sini kita masukkan melalui tab URL di sini. Nah, melalui tab URL. Lalu di sini kita tempel. Lalu sisipkan gambar. Nah, tunggu. Agak lama Bapak Ibu. Nah, sudah jadi. Jadi memang kalau bentuk tulisan rumus biasa itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi tetap menggunakan gambar. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan latex. Nah, itu juga bisa dipakai. Ini mungkin untuk yang matematika. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian. Bagaimana dari penanya Bapak Ruby sama Ibu Mailina? Di-unmute aja Bu Ika biar interaktif enggak apa-apa. Izin Bapak. Bisa langsung. Izin Ibu. Monggo Makasih Bapak Ruby. untuk ilmunya Pak Dian. Tapi kalau saya lihat tadi, kebetulan kita juga sudah pernah coba ya, karena memang kita belajarnya daring, mau tidak mau kita harus belajar bagaimana kita bisa menginformasikan materi kepada siswa. Salah satunya saya sudah mencoba dengan form ini. Tapi kekurangannya adalah yang seperti kami tanyakan tadi, untuk notasi-notasi matematika memang tidak bisa. Tapi yang dijelaskan Pak Dian tadi berupa picture ya Pak ya, gambar ya Pak ya, yang tampil. Kemarin juga saya sudah mencoba, tapi saya tetap mengetik di Word, kemudian saya menggunakan sniping tool Pak. Jadi tapi yang saya rasa agak ribet ya Pak ya. Saya rasa yang ini bisa langsung ternyata tidak ada. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya, betul ya. Memang ya kalau Google Form sendiri itu memang
kalau langsung memang jelas tidak bisa karena memang tidak ada fasilitas untuk membuat hal-hal seperti itu, termasuk kalau saya di komputer misalkan membuat soal tentang pemrograman web yang jawabannya harus berbentuk skrip, itu pun juga tidak bisa. Nah, itu memang dan di semua aplikasi, ya hampir, ya bukan semua tapi hampir di semua aplikasi ujian itu kalau kita memasukkan link itu memang rata-rata tidak bisa, termasuk untuk rumus itu juga tidak bisa, banyak yang tidak support. Nah, makanya ngakalinya ya seperti itu, bisa tulis di Word, di snipping tool, lalu di crop dan lain sebagainya. Nah, kita baru masukkan gambar. Nah, tetapi perbandingannya kalau kita menggunakan add-on, itu kalau saya itu lebih mudah add-on. Kenapa? Karena kalau gambar itu kita ya tergantung kebiasaan sebenarnya itu ya, tergantung kebiasaan. Jadi tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit. Tergantung kita kebiasaannya yang mana. Kalau kita biasa pakai Word, lalu di sniping tool, itu ya oke-oke saja. Kalau yang biasa pakai add-on, ya itu pasti bilangnya mudah add-on. Nah, itu tergantung kebiasaan. Nah, kalau saya biasa pakai add-on, jadi ya saya bilang add-on lebih mudah. Karena mudahnya gini, kita tidak perlu buka aplikasi lain. Kita tidak perlu buka aplikasi lain. Kalau kita pakai Word, buka Word, kita ngetik pakai equation, kita perbesar, kita zoom, kita snipping tool, kita simpen, prosesnya sudah berapa banyak itu stepnya. Nah, tapi kalau pakai add-on, satu step selesai. itu kalau saya. Izin Pak, add-on juga ini ilmu baru Pak, add-on karena memang ID belajar baru aktif, jadi saya menggunakan akun yang satunya. Betul Pak. Iya. Ya, itu oke. Monggo Bu Ika dilanjut. Mohon maaf ada intermezzo terus di rumah saya. Monggo Bu Mailina Susanti dari Lampung bisa langsung aja disampaikan pertanyaannya karena ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Monggo saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Dian. Kak izin. Sama Bu Ika, terima kasih. Pertanyaan saya sama dengan Pak Ruby. Yang pertama, untuk saya juga mungkin sama Pak Ruby sama untuk pengajarnya matematika, jadi kesulitan dalam memberikan kuis kepada siswa apabila kuis soal tersebut berbentuk equation. Jadi sudah ketemu pemecahan masalahnya, alhamdulillah. Bersyukur banget ya pada pagi hari ini. Memang sangat-sangat kami butuhkan saat dalam kondisi pandemi ini, kami belum bisa tatap muka, harus memberikan soal kepada anak, sedangkan matematika banyak sekali lambang-lambang untuk equation-nya. Mungkin itu pertanyaan itu sudah terjawab. Pertanyaan saya yang kedua, untuk Bapak Jihan dan mohon bantuan kepada Bapak Dian. Saya kesulitan juga dalam membuat Google Form untuk absen siswa, Pak. Pada absen siswa, ini karena saya sudah mengerjakannya dan terbentur masalah. Membuat absen siswa, pada saat saya mengajar, absen siswa itu kan saya tidak mengajar hanya satu kelas ya Pak, beberapa kelas. Nah, saya buat di situ semua kelas satu Google Form. Nah, di situ absen itu saya ingin satu hari itu siswa terlihat pada saat siswa itu terlambat. Kadang-kadang kan siswa ini mengabsennya nanti malam atau siang. Jam pelajaran saya kan kalau sekolah kami masuknya siang ya Pak, jadi jam 13 sampai dengan jadwal saya misalkan sampai jam 15. Nah, saya jadwalkan sampai jam 15. Kalau di Google Form kan kelihatan ya Pak, ininya Pak ya, jadwalnya, misalnya dia ngabsen jam berapa, hari apanya. Nah, saya itu
siswa itu kelihatan Pak gitu kalau dia terlambat berapa menit gitu dari jadwal tersebut. Itu pas saya lihat di Google Sheet-nya itu siswa bisa ngabsen terus tapi dia tidak ada bacaan siswa itu terlambat gitu. Apakah bisa seperti Google Classroom pada Google Sheet-nya itu, spreadsheet-nya itu terlihat siswa itu ada tulisan terlambat, karena tahu saya Google Spreadsheet itu hampir sama dengan Excel ya Pak ya, seperti itu. Mungkin ada rumus Excel-nya yang bisa tampil gitu, oh si Dian ini terlambat gitu. Sama seperti Google Classroom. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jihan dulu. Siap Bapak. Ya Bapak, Saya coba bantu menjawab bila bisa. Nggih. Untuk Untuk pengaturannya di sini yang disediakan pertanyaannya tadi cukup rumit Bu dan sulit bagi bagi saya karena saya masih baru dalam hal Google Form untuk pelatihan ini. Saya mohon maaf banget. Akhirnya saya kembalikan ke Pak Dian. Pak Dian tolong saya dibantu. Oke, baik. Sebentar. Oke, saya share screen ya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke. Absensi menggunakan Google Form. Ya. Memang di Google Sheet itu aplikasinya mirip dengan Excel. Nah, sebagian besar mirip Excel. Dan rumus-rumusnya pun itu juga mirip dengan Excel. Nah, sebenarnya minimal dari Excel ini sebenarnya kita sudah bisa melihat dari kolom timestamp-nya ini. Nah, dari kolom timestamp nanti akan muncul tanggal dan jamnya. Nah, memang kalau kita hanya menggunakan satu Google Form, ya, dan digunakan untuk banyak kelas, ya memang terus terang ya kita repot. kita repot melihat di sini. Sangat banyak sekali seperti ini. Nah, ini baru seperti contohnya daftar hadir ini. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, ini baru satu hari. Nah, nanti kalau ini untuk workshop, nah itu kan sama dengan berkelas-kelas. Jadi sangat banyak sekali, bisa ribuan. Nah, cara ngatasinya mungkin yang diinginkan Ibu tadi adalah bisa muncul otomatis tulisan di kolom tertentu terlambat tidak gitu ya? Iya Pak, iya. Itu memang kalau kita menggunakan sheet murni, ya hanya tampilan seperti ini, itu memang tidak bisa. Memang kita harus menggunakan rumus. Kita memang harus menggunakan rumus. Jadi kalau secara langsung seperti ini tidak bisa. Kita harus menggunakan rumus di kolom tertentu. Nah, di kolom tertentu ini kita buat rumus yang digunakan untuk mencari jika di kolom timestamp itu waktunya lebih dari sekian, time-nya lebih dari sekian, maka muncul tulisan terlambat. Jika tidak, berarti muncul tidak terlambat. Nah, jadi kita harus menggunakan fungsi. Nah, fungsi di sini, nah ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Bisa kalau yang fungsi secara langsung itu memang tidak tersedia. Jadi kita harus menggabungkan beberapa fungsi.
Nah, ini harus kita trial and error. Ya, jadi istilahnya nyoba-nyoba. Kalau di model seperti ini nanti bisa apa enggak, kalau di model seperti ini bisa apa enggak. Yang penting nanti yang jelas pakai fungsi if. Nah, di sini pakai fungsi if. Fungsi if. Kok nggak muncul ya? Biasanya muncul di sini ini petunjuknya. Nah, di sini fungsi petunjuknya. If jika, nah, jika ini kita pilih di sel timestamp-nya. Nah, timestamp. Nah, timestamp jika ini, nah, jika ini misalkan lebih besar, nah, karena waktu, nah, ini kan nggak bisa baca secara langsung. Nah, kan nggak bisa membaca secara langsung, maka kita harus pakai fungsi yang lain lagi. Nah, kita harus menambahkan fungsi yang lain. Fungsi yang lain untuk mengambil jam itu apa ya? Saya agak lupa soalnya. Time, nah ini coba time, mengubah string waktu ke time. Oh ini bukan. Apa ya? Saya agak lupa soalnya. Sudah lama nggak pakai ini. Kalau ini, oh ya ini coba ini. Time value selnya ini, ini jika ini ekspresi logikanya time value, kita coba ya. Kita coba misalkan lebih ini berarti terlambat. Terus tepat waktu. Kita coba ya. Nah, ini berarti ada komposisi yang formatnya oh ini. Sorry. Oh iya. Ini kurang petik. Nah, saya cek lagi. Coba. Oh ya sudah. Saya cek ya. Nah, ini terlambat semua. Harusnya enggak. Lebih dari, oh ya pembandingnya ini. Kita harus pakai pembandingnya. Saya edit dulu sebentar. Jika time value ini lebih dari misalkan 08, formatnya gimana ya saya coba. Oh formatnya gitu 08.200.200. Nah ini malah tepat waktu. Lebih besar ya. Ini kita harus oh iya kebalik. Sorry kebalik ini lebih ya benar lebih kecil. Jika ini lebih besar maka terlambat, harusnya sini. Ya ini nanti ya, seperti itu ya. Jadi harus ini ada formatnya yang keliru ini. Harus dicek satu persatu. Ya kira-kira seperti itu harus pakai. Ya. Halo, pakai format bersyarat saja bisa Pak Dian. Pakai format bersyarat itu di blok itu timestamp-nya. Oh iya bisa. Pakai format bersyarat bisa. Okay. Siap. Oke, siap. Lupa saya kalau ada format bersyarat. Iya. Mohon maaf loh, ini apa? Dan tadi udah join, cuma apa namanya? Gitu, kajian. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama. Saya blok dulu. Lupa ini kebanyakan kerjaan Pak Rahmat. Iya, jenengan jan sibuk pol lagi. Jaga kesehatan Pak Dian.
Iya, sama-sama. Nah, format bersyarat. Format. Nah, ini kita bisa pakai format bersyarat. Kalau di Excel itu namanya apa ya? Saya lupa kalau di Excel itu. Hampir sama Bapak Ibu. Nah, nah, di sini kita bisa pakai persyaratan tertentu. Nah, misalkan kita kalau yang waktunya ada ya, yang waktu value semua angka. Nah, apa value yang satu warna aja Pak. satu warna aja. Nah, satu warna. Oke. Nah, ini Tanggal. jamnya enggak ada ya. Pakai tanggal aja Pak. Tanggal. Tanggal aja. Soalnya yang diinginkan Bu Anu tadi termasuk jamnya. Termasuk jamnya. Oh, iya. Oke. Nah, itu kan harus pakai rumus kalau jam. Tanggal setelah. Nah, misalkan tanggal setelah hari ini. Nah, warnanya mau dibuat apa? Misalkan merah. Nah, selesai. Nah, ini kalau kita pakai format bersyarat. Nah, kalau di Excel itu namanya saya lupa. Nah, di sini nanti yang karena ini absensi kemarin, jadi ya jelas semuanya merah. Ya, jelas semuanya merah karena karena sudah lebih dari kemarin. Lebih dari kemarin karena ini mungkin Ibu siapa tadi? Ibu Mailina, Pak. Mailina. Jadi kita harus pakai kalau bisa pakai format bersyarat tapi hanya tanggal. Kalau jam itu kita harus pakai rumus. Iya. Ya, itu rumusnya yang harus kita pas-paskan. Iya. Nanti itu di kolom chat juga sudah dijelaskan oleh Pak Cak Rahmatnya. Nanti saya buka, siapa tahu di YouTube itu bisa saya gali lagi. Ya. Lepas-lepaskan. Terima kasih ya Pak Dian. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, yaitu bagaimana cara memberikan timer atau batas waktu supaya kuis kalau waktunya itu sudah selesai otomatis langsung closing, Pak. Monggo bisa Pak Dian, monggo bisa Pak Jian, dipersilakan. Langsung masternya saja Bu, Pak Dian. Oh, ngaten siap, monggo Pak Dian. Ya, mohon maaf. Baik, untuk untuk saya share screen dulu. Nah, untuk Google Form itu semuanya ya, bukan semuanya, beberapa fitur atau fasilitas itu banyak yang mengandalkan pihak ketiga atau partner Google. Nah, termasuk membatasi rentang waktu ujian. Nah, add-on-nya itu namanya form limiter. Mungkin Bapak Ibu semua banyak yang sudah menggunakan. Nah, saya yakin sudah add-on ini sudah lama sekali. Dan ini merupakan pihak ketiga, jadi partner dari Google. Nah, namanya form limiter. Nah, di sini kita pilih set limit. Nah, kita lanjutkan. Nah, harus dikonekkan dulu. Nah, harus dikonekkan. Oke, kita tunggu sampai
muncul. Nah, ini. Nah, jadi add-on ini adalah melimit dari form ujian yang kita berikan ke siswa. Di sini ada beberapa ada 2 pilihan limiter. Bisa date, kalau date and time. Nah, ini kita limit batas waktu pengerjaannya sampai kapan. Lalu kalau number of form respon, nah itu berapa banyak respon yang masuk ke Google Form ini. Nah, contohnya misalkan kalau ini kita isi siswanya 26, jadi kita isi 26. Jadi nanti kalau di respon sudah mencapai 26, maka secara otomatis form itu akan close. Jadi sudah tidak bisa menerima respon atau disable. Kalau date and time, nah, ini kita bisa set aktif sampai tanggal berapa, jam berapa. Nah, misalkan jam 12. Ini kita set. Nah, oh ya, jamnya ini. Ini in the past. Oh iya, tanggalnya kita ganti dulu. Sebentar. Ini tanggalnya in time. Oh iya, sorry. 12:55. Nah. Ini sudah otomatis aktif. Jadi tanggal sekian, jam sekian, nah, itu nanti form akan disable. Baru kita save and enable. Nah, ini sudah posisi aktif. Mungkin itu Bu Wika. Untuk yang selanjutnya, Bapak di sini ada pertanyaan juga. Kalau kita nginput satu-satu kan membutuhkan waktu. Bagaimanakah cara kita mengimpor? Misalkan kita sudah punya di situ beberapa soal yang buat, kemudian kita impor ke Google Form-nya. Monggo, bisa dijelaskan? Monggo Pak Jian. Langsung saja Bapak, biyen mawon. Ya, itu juga add-on juga nggih Bapak Ibu. Itu juga add-on juga. Bentar, saya namanya add-onnya apa ya? Saya agak lupa ya namanya. Namanya apa Pak Rahmat? Saya lupa Pak Rahmat. Mungkin Pak Rahmat bisa saya bantu. lupa ya namanya. Add-onnya apa itu namanya ya? Untuk membatasi apa Pak? Anu itu loh, untuk input mengkonvert dari misalkan Word atau Excel ke form. Saya lupa itu namanya apa ya? Oh, yang otomatis itu Pak. Iya, lama nggak pakai soalnya. Betul. Dan juga ini Pak, kalau add-on nanti pasti terbatas waktu. Iya. Biasanya itu nanti minta upgrade untuk pembayaran Pak Dian. Iya, memang. Itu kalau tidak salah, dulu saya pernah pakai itu dibatasi 1 bulan hanya 100 baris atau 150 baris itu loh kalau tidak salah. Betul Pak. Jadi kembali lagi ke ini, ke mana? Ke sistem normal. Ya, betul. Ya, bisa sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma ya itu memang ada sedikit keterbatasan karena aplikasi add-on tersebut aslinya memang berbayar. Cuma saya lupa nama add-onnya apa. Saya udah lama sekali nggak memakai karena
Karena data sudah form dipakai. itu, Sudah dipakai lalu minta upgrade itu ya Pak Dian ya. Iya, oh minta upgrade ya saya hilangkan gitu aja. Sama Pak, sama. Itu mungkin Bu Ika. Anji, terima kasih Pak. Di sini juga dari SD Negeri 2 Ura-Ura. Monggo Bapak bisa langsung di unmute aja karena kebetulan di sini cuma bertanya-tanya Bu gitu kan. Monggo langsung mawon. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Ini karena saat ini saya sebagai kepala sekolah, kebetulan saja di SD yang saya tempati ini muridnya kurang dari 100. Artinya begini, misalkan mau membeli fingerprint itu dananya agak ini. Maksud aku bagaimana, apakah dari Google Google Doc dan seterusnya tadi, apakah kira-kira bisa digunakan untuk memantau kedatangan teman-teman yang fungsinya hampir sama dengan fingerprint. Jadi kalau nanti misalkan saya mengadakan supervisi ke teman-teman, ini biar tidak terjadi perdebatan kusir, sehingga data yang saya pegang itu valid. Misalnya datanya sering telat buktinya apa, ini kan nggak bisa membohongi lagi. Kalau tulis itu bisa saja untuk tulis. Tapi kalau yang valid ini biar saya gunakan untuk supervisi ke teman-teman ini valid. Itu barangkali nanti diberikan solusi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dian atau Pak Rahmat untuk membantu menjawab dari Bapaknya terkait dengan bagaimanakah tadi ya apakah aplikasi Google Form ini bisa digunakan sebagai pengganti dari presensi Bapak Ibu di tempat kerja Bapak. Monggo Cak Rahmat dulu. Monggo Pak Dian, wes masteri. Agak rame rumahku agak rame, monggo Pak Dian. Oke, siap. Nah, jadi bisa nggih Pak siapa tadi? Pak Yusuf. Nggih, bisa. Jadi sama seperti daftar hadir yang kita buat. Nah, itu kan juga kita bisa melihat karena nanti di timestamp, di kolom timestampnya itu tidak bisa ditipu. Itu karena otomatis datanya langsung masuk pada saat kita mengklik tombol kirim atau submit. Jadi nanti di situ akan muncul kolom timestamp dan itu tidak ada di di isian Google Form. Nah, itu yang kita jadikan patokan. Loh, kamu datang tanggal sekian jam sekian, nggak bisa nipu. Walaupun nanti misalkan di Google Form-nya diberikan isian tanggal dan jam, tapi timestamp tidak bisa ditipu. Dan yang bisa melihat hanya yang membuat Google Form-nya. Itu Bapak. Iya. Mungkin itu Bapak. Ya, makasih Bapak. Oke. Monggo Bu Ika. Nggih, terima kasih. Makatan Mbak Yusuf nanti untuk belajar lebih jauh, monggo langsung ke para trainernya. Untuk yang selanjutnya di sini dari Bu Endri Yuliati, mohon maaf, apakah perbedaan fitur yang ada di Google Formulir antara akun pribadi dan akun belajar? Jadi perbedaannya apa? Monggo. Bisa Cah Rahmat, bisa Pak Dian. Bisa Pak Dian sekaligus. Monggo Pak Jihan. Pak Jihan, Master Jihan, monggo. Masih mau belajar jadi master ini Bapak. Mohon menjawab izin. Mungkin untuk perbedaan template-nya tidak ada yang berbeda. Yang membedakan mungkin hanya di add-on-nya tadi yang seperti dijelaskan Pak Dian dan Cak Rahmat tadi. Untuk jawaban saya mungkin itu bagaimana Ibu yang bertanya. Monggo dari mungkin bisa saya tambahkan. Iya, monggo ditambahkan dulu. Ya, mungkin secara global antara akun pribadi dan akun belajar ID untuk Google Form
itu sama ya secara global. Benar, yang membedakan adalah add-on. Kalau Google pribadi, akun pribadi, Gmail, itu add-onnya kita harus input atau cari atau memasukkan sendiri secara manual. Nah, pasti karena kita mencari secara manual, sudah otomatis banyak sekali keterbatasan. Ya, banyak sekali keterbatasan. Walaupun di add-on yang menggunakan akun belajar ID itu juga ada keterbatasan, tapi tidak sebanyak keterbatasan di akun biasa. Seperti contohnya tadi, kalau kita membuka akun biasa itu pasti tidak akan ada add-on-nya. Ya, tidak ada add-on yang aktif. Tetapi kalau menggunakan belajar ID, di situ sudah diaktifkan oleh Google. Kita tinggal menggunakan saja. Itu mungkin dari saya, Bu Ika. Terima kasih Pak Dian sama Pak Jian atas jawaban pertanyaannya. Monggo yang lainnya kalau masih ada sekiranya yang masih mengganjal di hati untuk ditanyakan, bisa di kolom chat atau bisa secara langsung. Mohon untuk yang secara langsung unmute kemudian menyampaikan apa yang perlu ditanyakan. Waktu masih ada 18 menit lagi, jadi bisa kita manfaatkan di weekend kita ini. Saya boleh tanya ya, Ibu Moderator ya? Sebentar, ini dari Pak Yusuf dulu, Bu. Oh gitu, ya silakan. Tertarik sekali masalahnya saya. Mangke panjenengan siap di belakang layar, nggih. Terima kasih. Yang kedua kalinya terkait dengan apa ya, trainer yang ada di pelatihan ini. Seandainya kami mengalami kesulitan menghubunginya, harus lewat email atau lewat media yang lain. Karena ya mohon maaf, karena kita akan mengalami kesulitan dan seterusnya manakala kita nyoba membuat apa-apa yang mulai kemarin sudah disampaikan oleh para trainer. Tapi pada saat kita hanya mendengarkan, insya Allah kendala-kendala itu tidak begitu tampak. Tapi kalau nanti kita sudah coba menggunakan itu, insya Allah akan mengalami kendala-kendala yang tampak. Nah, supaya ini berjalan lancar, cara menghubunginya trainer itu singkat cerita itu lewat apa? Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Yusuf. Monggo Bapak-bapak dari Pak Dian, Pak Jihan ataupun Cak Rahmat bisa nanti langsung komunikasi langsung dengan Pak Yusuf ya, bisa lewat, insya Allah bisa lewat WA aja Pak. Iya, bisa Ibu lewat WA, bisa lewat email juga bisa. Yang sudah tertera di link deskripsi yang konsultasi yang dijelaskan Bapak Dian tadi kan ada email-email saya, Pak Dian sama Cak Rahmat. Atau sebut saja nama kami 3 kali Pak, nanti kami akan menghubungi Bapak. Gitu ya. Siap Pak, gitu. Seperti itu Pak. Langsung metungul Pak. Iya, sebut nama kami 3 kali, hentakan kaki Pak, 100 kali kami akan nanti menghubungi Pak. Iya. Akhirnya nggak jadi tanya, jadi kunyur. Siap Pak, siap. Nah, barangkali Bapak, nomor WA-nya para trainer nanti ditampilkan di grup sehingga kami pada saat menghubungi enak. Karena kalau email kan Bapak nggak selalu buka itu. Tapi kalau email pada saat kesulitan langsung kita call kan enak itu. Bapak, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami share di grup WA Makaten. Siap. Monggo Bu Lili, ini sebagai ketua IG-nya Trenggalek ternyata ada sesuatu hal yang akan ditanyakan kepada para fasilitator, monggo. Iya, bismillah, alhamdulillah. Saya mengikuti mulai dari kemarin, dari Cak Rahmat, kemudian Pak Dian, kemudian Pak Jian. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Pak Dian, karena itu adalah hal baru bagi saya. Untuk IG, Bapak Ibu, untuk IG di sini sekali lagi sambil mengingatkan, untuk IG di sini motonya adalah sharing and growing together.
Artinya kita bersama-sama berbagi, kemudian kita tumbuh bareng. Jadi kalau misalkan para peserta ini menginginkan berbagi, kami IGI Kabupaten Trenggalek juga memfasilitasi. Seperti halnya kegiatan pada hari ini dan kemarin atau diklat kita kali ini. Diklat kali ini kami IGI Kabupaten Trenggalek memfasilitasi untuk Bapak Jihan, kemudian Pak Dian, kemudian Cak Rahmat untuk kolaborasi yaitu untuk pengimbasan pada saat workshop master trainer, gitu ya Cak Rahmat ya. Ya, jadi beliau-beliau ini mengikuti workshop master trainer, kemudian harus ada tugas pengimbasan atau diseminasi gitu. Akhirnya kami IGI Kabupaten Trenggalek memfasilitasinya. Jadi untuk Bapak Ibu peserta kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk di grup WA. Andaikan Bapak ingin berbagi, itu Bapak Ibu ingin berbagi, insya Allah IGI Kabupaten Trenggalek ini juga memfasilitasi. Jadi nantinya kalau misalkan Bapak Ibu memiliki, oh saya kelihatannya sangat bisa, sangat pakar misalkan di kuisis ataupun di Padlet dan lain sebagainya. Eman-eman kalau ilmu itu tidak kita bagi-bagikan. Perkara nantinya ini nanti misalkan ada tanya jawab dan lain sebagainya, kita bareng-bareng sharing, kita berbagi, akhirnya kita menemukan solusi. Jadi itu Bapak Ibu moto dari IGI Kabupaten Trenggalek dan IGI pada umumnya, yaitu sharing and growing together. Kata Bapak Ibu, kami terbuka sekali untuk itu. Oke, kembali untuk materinya Pak Dian. Saya sangat tertarik ini, yaitu Hyperdoc. Nah, begitu kemarin saya buka linknya Pak Dian, linknya materi ya, loh isinya kok seperti ini, modelnya kok kayak gitu. Nah, ini hal baru banget bagi saya. Terima kasih, ini hal baru banget. Biasanya kan kita hanya pakai Google Classroom, di situ ada tugas, ada materi semacam itu, tetapi ini ada hal yang baru semacam ini, cukup satu link tetapi di dalamnya sudah banyak sekali. Kemudian daftar hadir tidak perlu kita share bolak-balik, semuanya sudah dalam satu wadah. Jadi sudah dengan ada almarinya, ada tempat tidurnya dan lain sebagainya. Jadi bolak-balik kita ke sana ternyata bisa, gitu ya. Jadi kita hanya butuh terbiasa saja, membiasakan saja. Oh ternyata kalau baju ini letaknya di lemari, maka jangan dicari di tempat duduk. Kelihatannya form yang diberikan Pak Dian semacam itu. Nah, pertanyaan saya Pak Dian, saya nyimak di penjenengan itu apa ya, karena sudah setengah abad ya, udah 40 lebih ya. Ini saya nyimaknya ini kok kalau nggak step by step kok agak bingung. Kalau misalkan hari ini sebelum kita tutup, penjenengan kasih tutorial Pak, cara pembuatannya mulai dari bukanya, mumpung ini kami menggunakan laptop. Bagaimana cara gunakan Google Doc itu biar salah satunya bisa bikin yang seperti penjenengan tadi. Dan sebentar Pak, nggak usah yang lengkap, artinya salah satu contoh saja. Karena insya Allah nanti juga akan saya imbaskan, yaitu pembelajaran di anak murid saya. Terima kasih Pak Dian, luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Oke, langsung saja ya. Saya share screen. Nah, baik. Jadi yang pertama kita buka Google Doc. Bisa dari titik 9 ini kita cari dokumen, atau bisa langsung membuka Google Drive, atau cara-cara yang lain silahkan, bebas. Yang penting kita buka Google Doc baru. Ini saya pakai Google Doc ya. Kalau nanti Bapak Ibu pengen pakai Google Slide, Google Gambar atau yang lain, silahkan. Ini. Nah, oke, sudah terbuka. Nah, misalkan di sini kita kasih judul. Biasanya yang kan judul, modul
orang komputer mesti gini. Modul internet. Nah, nanti seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita harus tahu, kita harus membuat peta materinya. Nah, nanti materi apa aja yang mau kita sampaikan atau yang kita masukkan di modul ini. Lalu rancangannya bagaimana, modelnya bagaimana nanti, pakai gambar, pakai tabel atau apa. Nah, itu harus kita rancang dulu. Setelah itu baru kita menentukan aplikasinya ini. Nah, di sini saya kebalik. Nah, ini saya pakai Google Doc, rancangan dan peta materinya langsung. Maksudnya dari pertama. Oke, misalkan di sini saya masukkan tabel. Nah, saya masukkan tabel 3 tabel lah, aja lah. Nah, di tabel ini mau kita isi apa? Nah, mau kita isi apa nantinya tabel ini? Contohnya modul internet, ya saya samakan dengan di model materi aja, ya, yang paling gampang. Nah, di sini misalkan apa itu internet. Nah, ini di sini. Misalkan kita mau masukkan gambar supaya lebih kelihatan enak dilihat. Kita tidak usah klik tab baru di sini nyari pakai Google, tidak usah. Kita cukup di sini aja, nah, klik di simbol bintang yang ada di kanan bawah. Nah, jadi kita tidak perlu keluar dari Google Doc ini. Nah, misalkan ini internet. Kita cari apa dulu? Nah, kita cari pengertiannya atau kita cari gambarnya dulu. Nah, misalkan ini kita cari gambarnya, kita masukkan. Nah, ini sudah ada. Nah, apa itu internet? Nah, kita bisa di sini langsung klik di sini, klik kanan, salin alamat link. Misalkan ambil dari sini, ya, misalkan ini. Nah, ini kita copy kita blok tulisan klik di sini, kita klik kanan, kita pilih link, lalu kita tempelkan link di sini, lalu terapkan. Atau kita masukkan link di gambar, bisa. Ya, kita masukkan link di gambar, kita klik gambarnya, kita klik kanan, lalu kita hapus dulu karena ini gambarnya ini dari link. Nah, kita hapus dulu linknya biar bersih. Kemarin saya sengaja tidak saya hapus. Nah, ini kita buat link, kita masukkan linknya, tempel, terapkan. Nah, sekarang kita coba klik di sini. Nah, di sini juga masuk. Atau di gambarnya. Nah, di gambarnya sama. Tuh. Terus kalau ingin memasukkan video, nah, caranya sama. Ini semoga tetap terlimpahkan kesehatan dan banyak rezekinya. Kemudian yang Terus untuk tabelnya supaya tidak kelihatan melompong seperti ini, biar kelihatan agak bagus. Nah, ini kita edit, kita blok dulu, klik kanan, nah, properti tabel. Nah, ini kita buat tebalnya seberapa, garisnya. Nah, lalu kita beri warna garisnya apa. Misalkan saya senang biru. Terus warna latarnya apa? Misalkan biru itu kontrasnya dengan hijau. Lalu isi sel itu paragrafnya mau di atas, tengah, atau
bawah bisa kita tentukan. Terus perataan kanan kirinya ini juga bisa kita tentukan. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Nah, ngejreng banget ya. Ngejreng sekali ternyata. Ini ya. Joroyo-royo. Joroyo ngejreng banget. Nah, ini untuk tabel. Nah, terus untuk background. Backgroundnya ini juga bisa kita buat atau bisa kita ganti. Ini saya ganti dulu warnanya merah. Saya buat tebal, saya besarkan. Saya ganti tulisannya apa ya? Ini aja lah. Nah, ini. Nah, untuk mengganti background ini ada di menu file penataan halaman. Nah, di sini kita juga bisa menentukan ukuran kertasnya atau layoutnya. Di sini saya pilih A4. Nah, di sini backgroundnya apalagi yang kontras ya. Nah, jalan. Nah, biar ngejreng. Nah, ini. Nah, kalau ingin misalkan loh kok warna tok gimana? Saya pengen gambar. Nah, kemarin saya belum sempat ngedit untuk gambar. Kalau gambar, nah, kita bisa cari gambar di sini. Kita bisa cari gambar di sini, misalkan apa ya, background keren. Isinya apa? Saya juga tidak tahu ini ya. Background keren. Nah, misalkan ini aja. Nah, sinilah. Siapkan gambar. Nah, tunggu. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kita edit dulu. Kita edit dulu opsi gambar. Nah, ini kita pilih pengemasan ulangnya ada di belakang teks. Kalau di Word itu apa ya namanya ya? Saya lupa. Ini di belakang teks. Nah, lalu kita geser. Nah, supaya dapat memenuhi memenuhi area. Nah, memenuhi area ini saya ke atas, oke. Supaya dapat memenuhi area. Nah, ini kita geser sampai bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ada backgroundnya. Nah, ini mungkin ini Bu Lili sekilas saja. Nah, nanti kreativitas tergantung Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Iya, luar biasa, sangat puas, mantap. Jadi tidak hanya teori, saya insya Allah bisa langsung praktek. Iya, karena kalau teori saja, usia semacam saya ini Pak Dian, wah kurang pas lah, enggak kudu praktek. Kalau sudah praktek, tadi saya amati satu-satu yang agak bingung di satu hal, yaitu caranya bagaimana kalau kita mau masuk di Google tadi, apakah kita tutup, apakah kita buka. Ternyata di doc itu juga sudah ada fasilitasnya, yaitu ada bintang kecil di pojok bawah. Ngaten nggih Pak Dian ya? Ya, nanti tak coba. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Jadi terima kasih Pak Dian atas penjelasannya. Waktu sudah kurang 1 menit lagi. Demikian Bapak Ibu paparan dari Bapak Dian dan Bapak Jian serta dibantu dari Cak Rahmat. Semoga apa yang Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ani, saya kembalikan ke panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum ke Bu Ani, mohon nanti Bu Ani dijelaskan semua rentetan kita sampai dengan mendapatkan sertifikat. Itu ya Bu Ani, makasih. Siap Bu Lili, Bu Ika.